hijaunya. Oh, cakep banget. Oke, that's full. Oke, Bang Cufai mungkin boleh menanggapi sedikit dari hasil permohonan dari Prapi Terusuru yang ketiga itu. Dia tadi ada menyebutkan rincian harganya. Pokoknya intinya itu totalnya 206 juta. Yang dimana uang itu semua akan dilimpahkan ke yayasan sosial. Tidak ada untuk Terusuru, tidak ada untuk kuasa hukum dan teman-teman lain. Mungkin itu dulu bagaimana Bang? Ya pertama, kalau soal bahwa seolah-olah uang itu mau diberikan ke yayasan sosial itu kadang hanya sekedar membangun framing saja ya. Kenyataannya justru permohonan pra peradilan itu harus dimohonkan oleh pemohon, ya, bukan untuk pihak ketiga. Dan justru kalau dinyatakan untuk pihak ketiga bisa menyebabkan permohonan itu justru tidak dikabulkan ya, karena bagaimanapun itu uang negara dari APBN ya, bukan untuk disumbang-sumbangkan ya, tapi lebih kepada untuk merecovery kerugian yang diderita akibat tindakan penegak hukum yang bertentangan dengan hukum. Nah, tapi terlepas dari itu, saya juga tadi mengikuti ya, termasuk perinciannya. Dalam pandangan saya justru menarik. Pertama, putusan pra peradilan itu tidak pernah mengenal kerugian imaterial ya. Dan itu sudah menjadi jurisprudensi tetap. Jadi belum apa-apa. Tapi kalau nggak salah mengajukan imaterial itu 100 juta itu sudah pasti ditolak karena Mahkamah Agung secara konsisten dalam berbagai putusannya. Bahkan termasuk menariknya adalah ada putusan Pengadilan Negeri Mataram tahun 2022 yang dirujuk oleh yang bersangkutan dalam permohonan. Bahkan kalau kita pelajari putusan itu secara jelas justru menolak kerugian imaterial dan biaya advokat serta operasionalnya. Sementara dalam rinciannya justru sebagian besar itu yang dimohonkan adalah kerugian imaterial 100 juta dan biaya advokat yang cukup besar, termasuk transport advokat, biaya konsultan hukum, biaya advokat. Justru itu komponen terbesarnya. Yang sementara dari putusan PN Mataram yang dirujuk justru permohonan-permohonan tersebut ditolak ya. Kenapa? Karena jurisprudensi tetap Mahkamah Agung menyatakan penggunaan advokat itu tidak bersifat kewajiban. Itu lebih kepada pilihan yang diambil dalam rangka kenyamanan dari si pencari keadilan. Jadi tidak harus semua perkara itu pakai advokat. Nah, kalau menggunakan advokat maka itu kan pilihan yang menyamankan dan tidak mungkin menjadi beban negara tentunya ya. Sehingga itu sudah di berbagai jurisprudensi, di berbagai perkara juga selalu ditolak. Termasuk kekuatan imaterial. Kenapa? Karena pra peradilan itu hanya mengembalikan kerugian yang senyatanya diderita. Dari uraian rincian yang saya baca, di luar itu mayoritas kan bicara imaterial dan biaya advokat yang justru harus ditolak. Nah, ada lagi argumentasi bahwa kehilangan pencarian dengan hitungan 3 juta per hari, total 12 juta. Ini menjadi menarik. Pertama, yang kita tahu kan penahanan itu 3 hari, 4 hari. Kedua, harus dibuktikan benar nggak income-nya 3 juta per hari. Ya, nggak bisa hanya asal bicara, asal menyatakan. Itu harus dibuktikan. Nah, lain halnya kalau orang pekerja tetap, itu jelas ya. Ada gaji bulanan, ada pembayaran pajak, pemotongan pajaknya, itu baru pengeluaran real atau pendapatan real ya. Sementara kalau hanya mengklaim seolah-olah dari pendapatan dari sosial media mau melakukan konten, menurut saya itu juga harus dibuktikan gitu. Dan menarik kan begini, apakah benar selama sekian hari itu beliau dalam tahanan? Kenyataannya kan tidak ya. Beliau ini kan justru yang sebenarnya terjadi adalah tidak pernah dilakukan penahanan, karena yang terjadi adalah pembantaran, yaitu dirawat di ruang VIP rumah sakit Polri, bahkan dengan biaya negara ya. Sementara kita ketahui kalau memang mau melakukan kontenisasi itu kan di rumah sakit juga bisa saja, jadi nggak ada persoalan gitu ya. Jadi kalau saya sih melihat dari permohonan tadi tidak bisa dibuktikan adanya kerugian material yang memang itu bisa diakomodir oleh pra peradilan. Tapi kalau dari uraiannya sendiri, sebagian besar kerugian imaterial, lalu sebagian besar biaya advokat ya. Yang ada satu-satunya adalah yang bersifat material itu adalah pendapatan 3 juta per hari, tapi itu juga harus dibuktikan. Sementara pembuktian itu kan harus betul-betul rigid. Contohnya kalau gaji, ya itu jelas ya, ada betul-betul transfer rutin tiap bulan, dan itu pun harus ada pemotongan pajak PPh. Itu baru namanya kerugian real. Misalnya kalau orang dipenjara selama 2 bulan ternyata dibebaskan, nah itu bisa dimohonkan. Tapi kalau hanya sekedar mengklaim 3 juta per hari tanpa pembuktian, menurut saya itu juga sulit untuk dikabulkan, karena lagi-lagi ini bukan biaya pribadi ya Pak Direskrim atau penyidik. Ini APBN, uang rakyat, pajak negara ya. Jadi betul-betul pengelolanya harus dipertanggungjawabkan. Bang, tadi salah satu rincian yang
menurut saya agak sedikit unik adalah dia menghitung biaya channel YouTube-nya selama 4 hari ditahan, perhitungannya 1 hari 3 juta. Bahkan sampai hal-hal sekecil itu juga dimasukkan dalam permohonan, dalam gugatan. Itu bagaimana, Bang? Ya kembali lagi, kalau namanya mengupayakan, memohonkan boleh-boleh saja, tapi kembali lagi karena ini bicara dengan putusan pengadilan, maka itu harus dibuktikan. Ya, bukan hanya sekedar dibuktikan bahwa betul-betul kehilangan pendapat, tapi itu betul-betul nyata-nyata terjadi. Kalau sekarang selama 4 hari aja bisa dibuktikan ternyata di 4 hari itu ada dia melakukan konten, 1-2 konten aja, berarti apa? Bekerja, tidak ada yang terhalangi dengan kontinuasinya gitu kan. 1 hari 3 juta Ya, misalnya gitu, ternyata di rumah sakit juga dia bikin gitu 1-2 kali, itu kan berarti kan masih bisa melakukan aktivitas ya. Karena lagi-lagi ini uang rakyat loh yang dibayarkan ya. Ada namanya sekarang di KUHP dikenal namanya dana abadi. Ya, itu memang PNBP dari penegakan hukum, tapi juga semua korban-korban penegakan hukum nanti akan mendapatkan kompensasi dari dana ganti rugi itu. Nah, menariknya satu lagi, Mbak. Kalau baca juga di KUHP, ya, KUHP baru, ganti rugi itu hanya bisa dilakukan manakala terjadi penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. Ya, itu ada di state betul di pasalnya. Nah, sekarang dia mengajukan ganti rugi gara-gara tidak sahnya penangkapan, penggeledahan, dan penahanan gitu ya. Sementara ada pasal yang menyatakan hanya dimungkinkan dalam hal terjadinya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Ini juga menjadi ada satu pasal yang menghalangi juga di KUHP gitu ya. Sehingga juga menurut saya ini tidak mudah untuk dikabulkan. Apalagi kalau kita lihat putusan pra-per yang kedua ya, itu kan juga udah dipertimbangannya cukup keras bahwa pra-peradilan yang diajukan secara terpisah dan berangsur itu dianggap sebagai cara untuk menunda-nunda atau menghalangi pemeriksaan pokok perkara, bahkan dianggap menyalahgunakan lembaga pra-peradilan. Nah, ini kan juga tentunya putusan pra-peradilan kedua ini akan berdampak kepada pra-per yang ketiga. Seperti apa nantinya ya kita akan tunggu nanti bagaimana hakim mempertimbangkan dan memutus permohonan pra-per ketiga ini. Oke Bang, tapi kalau dalam persidangan Prapit itu Bang, untuk gugatan kemarin Adi Darmawan bilang kalau Prapit terkait ganti rugi itu harusnya bukan di Prapit, bukan di pra-peradilan ranahnya, tapi buat gugatan sederhana. Nah, menurut Bang Rifai sendiri seberapa persen Bang kemungkinan kalau gugatan 206 juta ini akan dikabulkan oleh hakim? Saya agak berbeda pendapat ya. Menurut saya memang secara umum menurut ketentuan gugatan terkait kerugian akibat adanya penyalahgunaan upaya-upaya paksa ya, ataupun misalnya terjadinya penghentian penuntutan, itu memang rumahnya